Tapi benarkah tudingan Rocky Gerung? Masa di pemerintahan era supremasi sipil, presidennya sipil, Anda sebut ini pemerintahan yang otoriter? Bukan, soal supremasi, civilian supremasi itu suka disalah tafsirkan. Bukan supremasi orang sipil, tapi supremasi dari civilian value. Jadi nilai sipilnya yang mesti supreme gitu, bukan orangnya. Demikian juga kalau yang berkuasa, misalnya, kalau yang jadi presiden misalnya Prabowo, sebagai mantan militer, tetap dia mesti tunduk pada civilian values. Nilai-nilai. Jadi nilainya kesipilan. bukan kesipilan manusia. Itu yang suka disalah kaprahkan oleh teman-temannya Fajrul di istana tuh. Bukan berarti pemimpin yang Bukan sipil, dia, ya. bukan berarti pemimpin yang sipil otomatis akan mendeliver atau mengantarkan nilai-nilai civil society. Bahkan sebaliknya tuh, di dalam sejarah orang sipil justru melampaui kemampuan militer untuk menghalangi demokrasi. Di dalam sejarah pemburukan demokrasi, orang sipilnya yang jadi otoriter. Jadi bukan soal militer atau sipilnya, Ya, tapi ya. sistem yang anti demokrasinya. Itu yang membuat kami dengan Rocky sekarang begitu ya, saya dengan Rocky ini kan berjuang sejak 80-an. Dari kelompok apa itu, secara prinsip demokrasi, DNA kami sama. Yaitu memperjuangkan demokrasi sampai akhir hayat, gitu kan Rocky ya? Meskipun Anda dalam istana. DNA-nya sama, cuma ada perbedaan pada rincian-rincian, perbedaan pada nuansa-nuansa seperti itu. Tapi DNA-nya sama. Ini kalau main catur pembukaan Sicilian. Nah, yang kedua yang kita harus kita jelasin juga ya. Sebentar. Kenapa Anda defensif? Padahal saya belum bilang bahwa pemerintahan Jokowi itu otoriter. Untuk menjelaskan saja kepada bahwa apa yang ditanyakan oleh Rocky, bahwa ada perbedaan, bahwa sistem anti demokrasi itu bisa menampung siapapun sebenarnya. Nah, inilah yang kita kerjakan selama tahun 80-an, lalu kemudian saya ditahan, beliau menjadi yang penulis pledoinya. Penulis pledoi. Saya dituntut cuma 1 tahun, gara-gara pledoi dia, saya 3 tahun. Dan dibuang ke Nusa Kambangan. Sebentar. Jangan-jangan kalau bukan dia yang menulis, Anda cuma 6 bulan. Jangan, itu problem juga tuh. Nah itu harus kita jelaskan malam ini. Bagaimana Rocky bisa menjerumuskan saya sampai ke Nusa Kambangan. Tahanan politik itu kalau 6 bulan itu maling namanya. Jangan. Harus lebih ya. Anyway, saya mau bilang begini, sebenarnya tudingan kepada pemerintahan Jokowi bukan sekali 2 kali tentang anti demokratis, represif, bukan sekali 2 kali. Tahun lalu juga, karena sebenarnya peneliti dari Australia juga sudah mengatakan itu. Buat Anda ini ada dasarnya atau memang hanya asal kritik? Asal kritik, karena pemerintahan demokrasi yang kita bangun sejak tahun 98 setelah kami sama-sama juga meruntuhkan rezim otoriter Orde Baru. Jadi kalau kita mau malam ini bertanya, Rock, yang mana yang lebih buruk? Apakah pemerintahan anti demokrasi Soeharto atau sekarang ini? Rocky malam ini juga duduk ada di sini masih ketawa-ketawa dengan saya. Kalau dulu bicara seperti ini, kita bertiga sudah masuk Nusa Kambangan nih. Nggak ada harapan lagi sudah. Bung Rocky, benar nggak sih bahwa kan sering ada gurau bahwa new normal yes, new orde baru enggak. Dan new orde baru itu kemudian direferensikan kepada pemerintahan Jokowi saat ini. Apa Anda mengiyakan bahwa pemerintahan Jokowi ini seperti orde baru? Ya pastilah itu. Iya kan itu saya mau terangkan tuh. Saya terangkan itu. Kenapa? Karena Presiden Jokowi masih memerlukan Fajrul Rahman sebagai juru bicara itu. Untuk membela demokrasi ala Jokowi itu. Kalau udah demokratis, nggak perlu ada orang kayak Fajrul Rahman, cukup ngabalin aja mondar-mandir kan. Kan bukti bahwa ini tidak demokratis masih diperlukan orang yang pernah punya reputasi dalam demokrasi. Itu simpanan. Oke, itu masuk akal meskipun kalau si bos atau Pak Rahman Toleng bilang itu alasannya agak bengkok. Ya memang bengkok hari ini. Kalau alasannya lurus, saya mau katakan bahwa demokrasi itu tidak memerlukan influencer, tidak memerlukan buzzer itu. Ya tapi membutuhkan juru bicara, buzzer yes. Juru bicaranya fungsinya apa? Juru nanti. bicara fungsinya adalah membela kesalahan pikiran demokrasi dari istana tuh. Rocky keliru. Kali ini Rocky keliru. Kalau negeri ini demokratis, juru bicara yang membela demokrasi nggak diperlukan. Buktinya Fajrul Rahman tiap hari membela demokrasi. Padahal sebetulnya saya terangkan genealoginya ya.
Tema ini apa judulnya tadi? Jokowi dan masa depan demokrasi. Jokowi dan masa depan demokrasi. Agak clear, maksudnya Jokowi dan masa suram demokrasi. Itu lebih tepat. Karena kita bahas kan. Saya nggak apa-apa dengan pendapat Anda mengatakan bahwa ada kecemasan terhadap masa depan demokrasi. Tapi kalau alasannya hanya penunjukan seorang Fajrul Rahman, Bukan, aktivis ITB yang ditahan Soeharto, itu kata pengantar saya masuk ke bab satunya. Menurut saya itu agak bengkok. Saya Anda masuk harusnya ke bab bisa. dua deh, sekarang gitu. Nanti. Saya Apa yang lebih mendalam dan prinsip bahwa memang pemerintahan Jokowi ini mengalami kesuraman di saya secara terangin gimana demokrasi. suramnya ya. Oke. Gimana, Rom? Tadi berita di media massa yang viral, Said Didu dinyatakan sebagai tersangka untuk Luhut B. Panjaitan. Dalam 2 jam kemudian diralat oleh Mabes Polri. Tidak tersangka, belum tersangka karena masih dalam gelar perkara. Padahal suratnya adalah tersangka. Jadi ada faktor lain yang masuk sehingga uraian tentang tersangka tidak tersangka berubah-ubah. Satu, seminggu sebelumnya UI mengeluarkan semacam ancaman terhadap mereka yang bikin diskusi itu. Seminggu sebelumnya UGM begitu. Sekarang tunggu, saya terangkan dulu. Semua jadi salah Jokowi. Kita Bukan pernah dengar. salah Jokowi. Tidak salah Jokowi. Yang salah adalah kemampuan kalian sebagai orang yang paham demokrasi untuk mengambil isu ini dan katakan bahwa rektor UGM bodoh. kesalahan Tunggu, Rocky rektor juga. UI juga kacau. Jadi kalian itu yang ada di dalam itu mestinya membuat rejim ini terbuka. Logika begitu keliru, Rok. Masa semua yang terjadi kesalahan di luar lalu dikaitkan langsung dengan Pak Jokowi misalnya begitu. Begini sajalah. Loh, Apakah kita sudah kami ini betul-betul ya sejak 98 kan? Tunggu. Kita udah mati-matian nih, Rok. Kalau begitu salahnya mempertahankan R siapa demokrasi. kalau begitu? Yang salahnya presidennya. Tidak, Rocky. Apabila itu berurusan dengan yang namanya penegak hukum, biarkanlah diselesaikan oleh penegak hukum. Segala hal yang kurang, segala hal yang lebih dengan penegakan hukum itu ada bagian mereka. Kalau Rocky mengatakan presiden atau harus campur istana tangan. ikut campur lagi dengan itu, Rocky menyamakan seolah-olah sekarang ini sama dengan Orde Baru. Kita itu udah mati-matian, Rocky. Demokrasi konstitusional. Kita bertahan Satu-satu, mati-matian, Bung Rocky. Begini, kan Ini ya, demokrasi itu adalah regimentasi. Sekarang Betul, Rocky. rejimnya itu beroperasi dari istana sampai ke kampus UGM, sampai ke kampus UI. Rocky. Lebih parah mana daripada Soekarno? Apa yang paling penting di masa 98 yang kita hasilkan? Gak ada urusan dengan Pertama, 98. demokrasi konstitusional. Kita tetap yang namanya ada presidensial. Ya kan, Rocky ya? Dan itu terjadi apa yang menjadi kemudian masterpiece kita, presiden dipilih langsung. Presiden hanya boleh 2 kali. Kemudian semuanya itu ada. Saya bypass saja deh seluruh Ada keterangan pembagian, Anda. Rocky. Ada DPR. Seluruh keterangan Anda itu jadi benar bila tidak ada persekusi terhadap dekan FAUGM. Bila tidak ada pelarangan diskusi di UI. Rocky, Bila tidak, jangan membuat kesimpulan untuk kegiatan. Itu bukan kesimpulan, itu faktanya. Betul, itu faktanya. Ini juru bicara tapi nggak tahu faktanya. Betul, Rocky. Bung Rocky, Faktanya Bung begitu, Fajrul, biar tapi satu-satu. Anda mengambil kesimpulan seolah-olah itu adalah tindakan dari istana. Memang. Itu keliru, Didiamkan oleh istana dan tidak ada satu orang pun yang membela itu. Siapa yang salah? Saya mau bilang, Presiden Bung Fajrul. tidak boleh mencampuri Ya. urusan Bukan soal hukum. urusan ini, soal demokrasi. Demokrasi itu artinya hak untuk bicara bebas. Betul. Presiden Tapi tidak pernah membela itu. Apabila dia berurusan dengan hukum, Nggak ada urusan presiden tidak hukum. boleh. Tidak ada urusan mengintervensi. hukum di situ. Itu bukan urusan Bung hukum. Fajrul, Bung Rocky. Bagaimana kebebasan stop it. berbicara itu? Betul. Hey, Dia diatur oleh hukum. Undang-undang Hukum dasar itu- ada nih. Undang-undang dasar bilang mungkinkan kebebasan bicara. Karena itu undang-undang itu Dan itu memungkinkan dihargai. kebebasan berbicara. Rocky pun tidak ditangkap sampai hari ini. Ini. Memang nggak bisa ditangkap. Kenapa Buton Halo, ditangkap? penonton nggak bisa memahami apa. Tetapi- Laki-laki harus dijamin sama perempuan. Siap. Sorry. Oke. Ini Ya. biasa kami kebiasaan Memang. lama. Oke, saya terangkan. Satu-satu dulu.